Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, kita akan membacakan hadis yang ke-23 dari hadis Arba'in dengan judul Setiap amal kebajikan adalah sedekah. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Haris bin Asimil As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu nurun burhanu wassabru diya'u wal qur'anu hujjatul laka au alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asri radhiyallahu anhu. Kemilangnya diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, ia bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur, sedekah adalah burhan, sabar adalah dia, dan Al-Quran adalah hujjah untukmu dan terhadap dirimu. Semua orang pergi dan menjual dirinya, maka ia akan membebaskan dirinya atau menghancurkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal kitab At-Taharah bab Fadlul Wudu nomor 223. Penjelasan kata dalam hadis. At-tuhur atau bersuci yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menghilangkan najis atau kotoran, baik kecil maupun besar, misalnya wudu, mandi junub, dan lain sebagainya. Atau perbuatan untuk menghilangkan najis, misalnya membersihkan baju, badan, tempat, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bersuci di atas hanyalah wudu. Satr maksudnya setengah dari iman, sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bersuci adalah setengah dari iman. Alhamdulillah yaitu pujian bagi Allah, maksudnya adalah pahala dari pujian tersebut. Al-mizan atau timbangan yang dibuat untuk menimbang amalan-amalan manusia pada hari kiamat. Subhanallah atau Maha Suci Allah, maksudnya adalah pahala dan pengucapan kalimat tersebut. As-salatu nur, salat adalah nur atau cahaya yang menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Burhan yaitu dalil atau bukti yang menunjukkan benarnya keimanan. As-sabr, sabar menahan jiwa terhadap berbagai angan-angan dan komitmen terhadap kebenaran meski penuh onak dan duri. Dia adalah cahaya yang sangat terang benderang. Hujjah maksudnya Al-Quran adalah argumen, dalil, pembimbing, dan pembela. Yahudu pergi guna memenuhi kebutuhan dirinya. Ba'i'un nafsah maksudnya adalah menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menaati semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Atau menjual dirinya untuk setan dan hawa nafsunya, yaitu dengan senantiasa berbuat maksiat dan mengundang murka Allah. Mu'tiquha maksudnya membebaskan dirinya dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Mubiquha mencelakakan dirinya, yaitu dengan melakukan kemaksiatan yang mengundang datangnya kehinaan dan siksaan. B. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. Satu, hikmah yang tiada nilainya. Nabi SAW sering menyampaikan nasihat kepada para sahabat dengan perkataan yang singkat, jelas dan penuh makna, karena dengan metode ini para sahabat dapat dengan mudah mencerna semua nasihat.
Di dalamnya mencakup semua kebaikan dan peringatan dari semua kejahatan. Tidak ada kerancuan pada lafaz dan maknanya. Hadis yang kita bahas saat ini mencakup berbagai taujiah atau bimbingan yang mengagumkan, hikmah yang berharga. Ia adalah nasihat yang meluncur dari orang yang perkataannya tidak bersumber dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang turunkan kepadanya. 2. Taharah dan pahalanya. Taharah atau bersuci merupakan syarat sahnya ibadah dan ikon dari kecintaan pada Allah. Rasulullah menggambarkan bahwa taharah yang dilakukan orang-orang mukmin baik terhadap tubuh atau pakaiannya adalah refleksi nyata dari keimanannya. Karena pelaksanaan taharah merupakan perwujudan dari kedudukannya terhadap perintah Allah dan sebagai sambutan kepada panggilannya. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 21. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Maidah 6. Dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudaththir 4. Ini semua dilakukan agar ketika menghadap Allah dalam keadaan bersih dan aroma yang harum hingga layak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah 222. 3. Taharah itu setengah dari iman. Rasulullah telah menerangkan bahwa pahala bagi orang yang bersuci, berwuduk dan lain sebagainya akan menjadi berlipat ganda di sisi Allah hingga mencapai setengah dari pahala keimanan. Karena iman menghapus dosa-dosa besar dan kecil yang telah lalu, sedangkan taharah khususnya wuduk menghapus dosa-dosa kecil yang telah lalu. Dengan demikian seolah-olah setengah dari keimanan. Dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Adapun iman merupakan pembersih jiwa dari virus-virus maknawi seperti syirik, nifak dan lainnya. Sedangkan taharah merupakan pembersih tubuh dari kotoran-kotoran yang nyata. Karena itulah taharah atau wuduk akan menjadi tanda bagi umat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan penuh cahaya karena bekas wuduk. Barang siapa yang bisa melebihkan cahayanya maka lakukanlah. Muttafaqun alaih. 4. Taharah setengah dari solat. Ada yang berpendapat bahwa maksud iman di sini adalah solat. Pendapat ini didasari oleh firman Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu atau solatmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran surah Al-Baqarah 143. Jadi maksud ungkapan setengah dari keimanan dalam hadis di atas adalah setengah dari solat. Karena taharah merupakan syarat sahnya solat, sedangkan solat suatu perbuatan seakan-akan setengah dari pelaksanaan perbuatan itu sendiri. 5. Wudu adalah kunci surga. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa penyebab masuknya orang-orang kafir ke neraka adalah karena mereka tidak bergabung dalam saf orang-orang yang solat. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Quran surah Al-Mudaththir 43. Dengan demikian solat merupakan penyelamat dari neraka dan jalan menuju surga. Sedangkan taharah adalah kunci dari solat. Maka secara tidak langsung ia merupakan kunci surga. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian ia bangkit dan solat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya atau khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seseorang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Muslim. 6. Wuduk merupakan cerminan dari keimanan. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang senantiasa menjaga wuduk kecuali orang mukmin. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa menjaga wuduk selain orang yang beriman. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Ibnu Majah. Karena wudhu adalah sesuatu yang tidak tampak dan lebih dominan sisi batinnya, lebih banyak sekali kendala untuk senantiasa menjaganya. Maka wajar jika orang yang selalu menjaga wudhu akan lebih dulu masuk surga. Suatu hari Rasulullah memanggil Bilal. Saya bertanya, wahai Bilal, dengan amalan apa kamu mendahuluiku masuk surga?
Kemarin saya masuk surga, tapi saya mendengar bunyi alas kakimu di depanku. Bilal lalu menjawab, ya Rasulullah, tidaklah saya azan melainkan saya sholat 2 rakaat, dan tidaklah saya batal keluar hadas melainkan saya berwudu. Rasulullah lalu berkata, berarti karena itu. Hadis riwayat Ibnu Kuzaimah. 7. Tahara adalah amanah. Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, dan menunaikan amanah adalah kafarat penghapus dosa di antara amalan-amalan tersebut. Kemudian ditanyakan apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah. Rasulullah menjawab, mandi junub karena di bawah setiap rambut adalah janabat yang harus dibersihkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tahara adalah hal yang bersifat spiritual, dilaksanakan hanya pada tubuh, tidak seorang pun yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kotoran tersebut tidak akan hilang kecuali dengan usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Karena itu menghilangkan kotoran dengan tahara adalah termasuk menunaikan amanah. 8. Membersihkan kalbu atau hati. Tahara tidak akan berguna jika hanya sebatas mensucikan anggota tubuh. Hal yang paling penting bagi umat Islam, usaha membersihkan tubuh itu harus diniatkan dari dalam hati serta konsisten dalam setiap perbuatan. Imam Ghazali menafsirkan kalimat tuhur dalam hadis di atas dengan bersihnya hati dari segala dendam, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Karena iman akan sempurna dengan hal-hal tersebut. Beliau juga menafsirkan bahwa tahara adalah meninggalkan maksiat dan dari berbagai dosa. Meninggalkan maksiat dan berbagai dosa. 9. Zikrullah. Bentuk pengungkapan rasa syukur kepada Allah adalah dengan banyak berzikir kepadanya. Tidak terkecuali dengan lafaz atau teks yang telah disebutkan Nabi SAW dalam berbagai hadisnya. Zikir tersebut akan memenuhi timbangan amal kebaikan pada hari kiamat, hingga amalan kebaikannya lebih berat dari keburukan yang telah dilakukan. Dengan begitu orang yang mempunyai timbangan tersebut akan menjadi orang yang selamat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika timbangan tersebut ditambah dengan berbagai pahala yang diperoleh karena memuji Allah, mensucikannya, mengagungkannya, meninggikannya, dan mengesahkannya. Bentuk-bentuk zikir tersebut misalnya tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir yang kesemuanya memiliki keutamaan yang besar, dan banyak hadis yang menyebutkan keutamaan keempat kalimat tersebut. Misalnya hadis berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih 4 kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka akan dicatat baginya 20 kebaikan dan akan dihapus darinya 20 kejelekan. Siapa yang mengucapkan Allahu akbar, maka akan mendapatkan hal yang sama. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan hal yang sama. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah akan mendapatkan hal yang sama, dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka akan dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas dengan penuh keyakinan sambil merenungi makna yang terkandung di dalamnya, maka akan mendapatkan pahala yang besar yang jika diukur tentu akan memenuhi antara langit dan bumi. Bahkan seakan ia memiliki tangga yang menjembatani dirinya menuju derajat yang paling tinggi. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan kecuali akan dibukakan baginya pintu langit sehingga ia sampai ke aras selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi. Aras adalah atap surga Firdaus yang paling tinggi. Karena itu orang yang bisa mencapai aras adalah orang yang berhasil meraih peringkat dan derajat yang paling tinggi. Para ulama berkata, keempat kalimat tersebut adalah amalan-amalan yang kekal dan salih. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Karena pahalanya akan tetap kekal di sisi Allah, berkembang dan terus berkembang, yang karenanya lebih baik bila dibandingkan dengan harta, keluarga, dan anak-anak. 10. Ketenangan hati. Setiap mukmin sangat membutuhkan ketenangan dalam hati dan jiwanya. Oleh karena itu ia harus memperbanyak zikir kepada Allah agar senantiasa bersandar kepadanya, memohon pertolongan dan ampunannya. Mukmin seperti ini akan selalu dalam ingatan Allah sehingga ia selalu mendapatkan karunia dan rahmatnya dan selalu diberi petunjuknya. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab 41-43. 11. Salat adalah cahaya. Salat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam. Rasulullah telah menyebutkan bahwa salat adalah cahaya yang bisa menuntun pelakunya kepada jalan kebenaran dan mencegah dari kemaksiatan. Atau Allah berfirman, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut 45.
Maksud cahaya di sini adalah cahaya secara rohani yang menerangi jalan hidayah dan kebenaran, sebagaimana cahaya yang tampak menerangi jalan yang lurus. Salat juga melahirkan kewibawaan dan kehebatan bagi seorang muslim, sedang di akhirat salat akan menjelma sebagai cahaya di wajah orang yang menjalankannya. Allah berfirman, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Karena mukmin yang lurus, teguh dan istiqomah di sisi Allah akan senantiasa berdiri 5 kali sehari di hadapannya dengan penuh kekusukan. Maka perilaku yang sama, lurus dan teguh pun akan menjelma dalam interaksinya di tengah-tengah manusia. Ia akan tampak berbeda dalam akhlak dan perilakunya, dalam ketakwaan dan kewaraannya. Allah juga akan memberikan cahaya di mukanya sebagaimana ia telah menganugerahi cahaya di hatinya. Allah berfirman, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surah Al-Fat 29. 12. Cahaya solat berjamaah. Jika seorang muslim menjaga solatnya dan senantiasa dilakukan dengan berjamaah, maka akan menjadi cahaya yang berlipat ganda. Jika dilaksanakan berjamaah di masjid, maka semakin sempurnalah cahayanya. Ia akan masuk surga lebih dahulu bersama para muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan abrar, kaum yang gemar berbuat bajik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang solat 5 waktu dengan berjamaah, maka akan berjalan di atas titian sirat laksana kilatan cahaya dalam rombongan pertama yang lebih dulu masuk surga, dan pada hari kiamat ia datang dengan muka bagaikan bulan purnama. Hadis riwayat Tabrani. Salat adalah ketenangan dan kebahagiaan. Salat adalah penghubung antara Allah dengan hambanya. Karena itu salat merupakan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Dengan salat mereka menemukan ketenangan dan kedamaian. Maka wajar jika mereka segera melakukan solat manakala ditimpa musibah atau kesulitan. Karena apa yang mereka lakukan adalah mencontoh sumbernya. Rasulullah, beliau bersabda, dijadikan ketenangan jiwaku dan kesenangan mataku di dalam solat. Rasulullah pula yang berujar pada Bilal, manakala baginda dihimpit oleh suatu masalah yang menyedihkan dan menyusahkannya, wahai Bilal, tegakkanlah solat, iqamatlah dan senangkanlah kami dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. 14. Sedekah adalah burhan atau bukti. Burhan adalah sinar yang terpancar dari matahari. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh seorang mukmin akan keluar dari badannya dengan bersinar seperti sinar matahari. Argumen yang hebat juga dapat disebut burhan karena jelasnya dalil yang dimaksudkan. Demikian pula sedekah, ia adalah burhan bagi kebenaran iman, sementara kerelaan seseorang dalam memberikan sedekah adalah cermin keimanan dan pertanda bahwa ia merasakan keimanan. Rasulullah bersabda, 3 hal yang barang siapa melakukannya maka sungguh ia telah merasakan keimanan, yaitu orang menyembah hanya kepada Allah, mengakuan bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan menunaikan zakat dari hartanya yang penuh dengan kerelaan. Dengan zakat tersebut ia memberikan bantuan setiap tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Mengapa demikian? Karena harta sangat disenangi jiwa. Bahkan seseorang cenderung bakhil lantaran harta. Karena itu jika ia rela mengeluarkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menunjukkan kebenaran imannya. 15. Tarah dan kebenaran iman. Seorang muslim yang bersih dari virus-virus materi mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah melalui ucapan dan dengan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga bersih dari virus-virus rohani seperti sikap kikir dan bakil. Sedang seorang muslim yang hakiki adalah orang yang dermawan dan pemurah. Dengan demikian kebakilan dan keimanan tidak akan menyatu dalam satu hati. Allah berfirman, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Oleh karena itu, infak atau sedekah yang dikeluarkan untuk membantu para fakir miskin, yang dilakukan dengan tulus, rela, dan hanya mengharap keridhaan Allah, baik yang sifatnya wajib maupun tidak, merupakan bukti nyata dari kebenaran iman seseorang. Mereka itulah yang akan bergabung bersama orang-orang mukmin yang beruntung. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surah Al-Mu'minun 1-4. 16. Kesabaran adalah bak sinar. Sinar adalah cahaya yang bersumber dari sesuatu yang panas dan terbakar. Misalnya sinar matahari. Berbeda dengan bulan, ia hanyalah cahaya yang tidak panas. Kesabaran disebut sinar karena ia berat bagi jiwa, mengharuskan kesungguhan bagi jiwa, dan ia harus direndam dan dicegah dari hal-hal yang diinginkan. 17. Kesabaran adalah jalan menuju kemenangan. Seorang muslim senantiasa berada dalam kebenaran selama ia mampu menjaga kesabarannya. Karena dalam kehidupan ini manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai kekerasan dan bencana yang memerlukan ketegaran dan kekuatan. Jika tidak, maka manusia akan terseret arus dan kemudian lenyap.
Semasa hidupnya seorang muslim banyak memerlukan kesabaran. Ketaatan memerlukan kesabaran, meninggalkan maksiat memerlukan kesabaran, dan menghadapi berbagai musibah memerlukan kesabaran. Karenanya kesabaran adalah kekuatan yang tidak ada bandingnya. Cahaya yang senantiasa menyinari pemiliknya, orang yang sabar dan terus-menerus menunjukkan kepada al-haq dan kebenaran. Maka wajar jika seorang muslim yang sabar berhak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tambahan pahala. Allah berfirman, sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Quran surat Shad 44. Allah juga berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 156. 18. Al-Quran merupakan hujjah. Manhaj atau panduan hidup bagi seorang muslim adalah Al-Quran. Ia mengambil petunjuk darinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya dan berakhlak dengan akhlaknya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ketika membacanya ia benar-benar bisa mengambil manfaat, bisa membimbingnya dalam meraih keselamatan di dunia dan sebagai penolong yang akan membelanya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melenceng dari jalan kebenaran dan menyimpang dari nilai-nilai Al-Quran, maka Al-Quran akan menentangnya, dan pada hari kiamat semakin banyak seorang pembaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, maka hal itu akan semakin menambah dosa karena Al-Quran akan menjadi saksi atas perbuatannya yang menyimpang. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang lebih lurus. Quran surah Al-Isra ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah. Hadis riwayat Muslim. Nabi juga bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. 19. Al-Quran adalah obat bagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin bisa menemukan obat berbagai macam jenis penyakit dalam Al-Quran, baik fisik maupun psikis. Setiap kali mereka membaca dan mentadaburi Al-Quran, jiwa mereka cerah dan dada mereka pun lapang. Sedang selain orang mukmin, jika mendengar Al-Quran, maka ia akan menggigil ketakutan dan dirundung kesedihan. Ia menyangka bahwa musibah telah menimpa dirinya. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dari rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Isra 82. Berkenaan dengan ayat ini, sebagian salafus salih berkata, tidak ada seorang pun yang sedang duduk dan dibacakan Al-Quran padanya lalu ia berdiri, melainkan pasti mendapatkan perubahan, dan hanya ada dua kemungkinan bagi orang tersebut, yaitu beruntung atau merugi. 20. Jalan menuju surga. Rasulullah SAW menutup senasihatnya dengan penjelasan tentang macam-macam manusia. Walaupun dalam kehidupannya manusia selalu mengalami pagi, siang, sore dan malam, namun kondisi mereka selalu berbeda. Di antara mereka ada yang menghabiskan waktunya baik siang ataupun malam hanya untuk menaati Allah dan mencari keridhaannya, senantiasa jujur di hadapan Allah maupun manusia, sehingga ia bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan siksa. Ia benar-benar menjadi manusia yang bebas, jiwa, akal, pikiran dan kehendaknya benar-benar bebas. Ia tidak akan menerima apapun untuk dirinya kecuali surga dan kenikmatan yang kekal abadi. Di antara yang lain, ada yang menghabiskan waktunya dengan kemaksiatan dan melanggar perintah Allah dalam semua sisi kehidupannya. Dengan begitu, ia telah benar-benar menghancurkan dirinya dan menjualnya dengan harga yang sangat murah, yaitu penderitaan di dunia dan siksa yang abadi di akhirat. Dalam kondisi seperti ini, dia benar-benar menjadi manusia yang terpenjara oleh syahwat dan hawa nafsunya, dan hanya mengikuti godaan setan dan hasutan hawa nafsunya yang menyeretnya ke dalam kesesatan. Dua realita inilah yang disyaratkan oleh sabda Nabi, semua orang pergi dan menjual dirinya, maka ia akan membebaskan dirinya atau menghancurkannya. Barang siapa yang berusaha menaati Allah, maka ia telah menjual dirinya untuk Allah dan membebaskan dirinya dari siksaan. Namun barang siapa yang melakukan maksiat, maka ia telah menjual dirinya pada suatu kehinaan dan mencampakkan dirinya dalam lembah perbuatan dosa yang mengandung murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surah As-Sam 7-10. Artinya orang yang mensucikan dirinya dengan senantiasa menaati Allah akan beruntung, sedang orang yang senantiasa melakukan maksiat akan merugi. Maka ketaatan merupakan pensuci jiwa dan akan membawanya kepada tingkatan yang lebih tinggi, sedang kemaksiatan hanyalah memperdaya dan mengekang jiwa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surah Az-Zumar 15. 21. Kesaksian yang bisa menyelamatkan dari neraka.
Agar dapat bebas dari neraka, seorang mukmin senantiasa memperkokoh keimanannya dan menguatkan keyakinannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada pagi atau sore hari mengucapkan Allahumma inni asbahtu ashaduka wa ashadu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku memulai pagi hari dengan bersaksi kepadamu, bersaksi kepada yang memikul arasmu, kepada malaikat-malaikatmu dan semua makhlukmu, bahwa engkau adalah Allah, tidak ada ilah selain engkau, hanya engkau semata, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulmu. Niscaya Allah akan membebaskannya dari seperempat neraka. Barang siapa yang mengucapkannya 2 kali, maka Allah akan membebaskannya dari setengah neraka. Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali, maka Allah akan membebaskannya dari 3/4 neraka. Dan barang siapa yang mengucapkannya 4 kali, maka Allah akan membebaskannya dari neraka secara penuh. Hadis riwayat Abu Daud. Hal itu terjadi karena kesaksian ini akan membangkitkan rasa takut kepada Allah dalam jiwa seorang, hingga mendorongnya untuk selalu menaati Allah dan takut untuk melakukan kemaksiatan. Inilah yang menyebabkan jauhnya dari neraka dan dekatnya keridhaan Allah. 22. Tidak ada jual beli kecuali hanya untuk Allah. Orang mukmin adalah manusia yang penuh wibawa dan kemuliaan. Ia tidak rela menjual dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada satupun makhluk yang bisa membeli dirinya dengan harga yang sesuai. Lebih-lebih memang telah terjadi transaksi sejak zaman azali antara orang mukmin dan penciptanya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran surah Taubah 111. Karenanya mereka senantiasa berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, menolak semua hal yang menyebabkan kemarahan Allah, hingga ia memperoleh bayaran secara utuh. Tidak terpedaya oleh dunia atau harta, bahkan langkahnya tidak akan surut oleh ancaman atau rasa takut terhadap kematian. Maha benar Allah ketika berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual, mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-Nya. Quran surah Al-Baqarah 207. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah janjinya. Quran surah Al-Ahzab 23. Hadis ini di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan yang bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan amalan-amalan soleh, sedang berkurang dengan kemaksiatan dan dosa. 24. Semua amalan akan ditimbang, ada yang berat dan ada juga yang ringan, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai nas. Misalnya hadis berikut, 2 kalimat yang dicintai Allah, keduanya berat timbangnya tapi ringan untuk diucapkan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahul azim. Hadis riwayat Bukhari. Juga dalam sabda Nabi, sesuatu yang paling berat timbangnya adalah akhlak yang terpuji. 25. Anjuran untuk menjaga solat, yaitu dengan melaksanakan tepat pada waktunya dan lengkap dengan syarat dan rukunnya serta sunnah-sunnahnya. 26. Memperbanyak infak untuk kebaikan, bersegera membantu memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah keikhlasan untuk Allah semata. 27. Sabar terhadap segala penderitaan, terutama yang menimpa seorang muslim lantaran perjuangannya dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surat Luqman 17. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, dan rasul-rasul telah bersabar. Quran surah Al-Ahqaf 35. 28. Al-Quran adalah dasar hidup bagi setiap muslim, maka ia harus membaca, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya dengan tindakan konkret. 29. Seorang muslim senantiasa berusaha mengisi waktunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.